Bulan Ramadan itu kan waktunya untuk fokus ibadah ya. Tapi sering banget nggak sih keganggu sama sakit kepala pas puasa? Nah, tenang aja. Kali ini kita bakal kupas tuntas 5 tips jitu dari seorang ahli syaraf, Dr. Omar Danun, biar puasa kita lancar tanpa pusing-pusing. Oke, kita mulai dari sebuah angka yang wow, besar banget, 2 miliar. Angka ini penting banget karena menunjukkan kalau masalah sakit kepala pas puasa ini bukan cuma Anda atau saya yang ngalamin. Yap, 2 miliar itu adalah jumlah saudara muslim kita di seluruh dunia yang sama-sama menjalankan ibadah puasa Ramadan, menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai maghrib. Ini ibadah yang luar biasa. Tapi, ya jujur aja, ini juga jadi tantangan besar buat fisik kita kan? Kita semua tahu lah ya, lapar itu bisa bikin kepala nyut-nyutan. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita bisa tetap khusyuk ibadah tanpa harus menderita karena sakit kepala? Yuk kita cari tahu bareng-bareng solusinya. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus kenal dulu nih musuhnya. Maksudnya apa sih sebenarnya yang bikin kita pusing pas puasa? Ada beberapa biang keladinya. Yang pertama, udah pasti kurang tidur. Gimana enggak? Jadwal tidur jadi berantakan, mesti bangun buat sahur, terus siangnya kerja, malamnya terawih. Kata dokter Danun, otak yang capek itu ibaratnya sensitif, jadi gampang banget kena sakit kepala. Nah, ini nih buat para pecandu kopi atau teh. Tiba-tiba seharian nggak dapat asupan kafein, tubuh kita kaget. Hasilnya, sakit kepala yang rasanya aduhai. Itu namanya gejala putus kafein, reaksi wajar dari tubuh kita. Yang ini sih udah jelas ya, dehidrasi. Seharian penuh nggak minum, ya jelas tubuh dan otak kita menjerit minta air. Dan ini salah satu pemicu sakit kepala yang paling umum dan paling kuat loh. Dan terakhir, ya rasa lapar itu sendiri, gula darah anjlok, perut keroncongan, ini semua ngasih sinyal stres ke tubuh. Ujung-ujungnya, kepala jadi pusing berdenyut. Jadi bayangin aja keempat hal ini, kurang tidur, putus kafein, dehidrasi, dan lapar bergabung jadi satu, kombo lengkap buat bikin kepala pusing. Oke, udah kenal kan sama pemicunya? Sekarang bagian paling pentingnya nih, gimana cara kita mencegat sakit kepala ini sebelum dia datang? Ini dia 4 tips proaktif dari Dr. Danun. Tips pertama, kedengarannya sepele tapi sering banget dilupain. Utamain tidur. Usahain deh, gimana caranya dapat tidur yang cukup biar badan seger. Mungkin tidurnya harus lebih awal, atau curi-curi waktu buat tidur siang sejenak. Ingat ya, otak yang fresh itu benteng pertahanan nomor 1 kita. Tips kedua, soal kafein dan nikotin. Di sini ada 2 jalan. Jalan pertama, nyicil. Jadi 1 atau 2 minggu sebelum Ramadan, kurangin ngopi atau ngetehnya pelan-pelan, biar tubuh nggak kaget. Jalan kedua, kalau emang nggak bisa hidup tanpa kafein, ya udah, pindahin aja jam ritualnya, ngopinya pas sahur dan buka puasa. Prinsip yang sama berlaku buat yang merokok juga ya. Tips ketiga, ini nih kunciannya biar kuat seharian, nutrisi dan hidrasi. Pas sahur jangan makan sembarangan, pilih makanan yang seimbang, tinggi protein sama karbohidrat kompleks. Kenapa? Biar energinya awet, nggak langsung habis. Dan yang paling krusial, minum air putih yang banyak dari buka puasa sampai sahur. Oh iya, kurangin juga panas-panasan atau olahraga berat pas siang hari, biar nggak dehidrasi. Nah, sebelum kita lanjut ke tips keempat, ada satu istilah medis nih yang perlu kita tahu. Profilaksis. Ribet ya namanya. Gampangnya gini aja. Ini adalah obat yang diminum buat mencegah penyakit datang. Jadi, bukan buat ngobatin pas udah sakit, tapi buat jaga-jaga biar nggak sakit sama sekali. Nah, ini dia tips keempat, yaitu mempertimbangkan obat pencegahan tadi. Jadi, obat ini fungsinya buat ngeblok sakit kepala sebelum dia muncul. Biasanya sih dipakainya sekali sehari pas malam. Banyak ulama yang bilang kalau suntikan semacam ini nggak membatalkan puasa. Tapi, dan ini penting banget ya, jangan asal coba-coba. Wajib hukumnya konsultasi dulu sama dokter saraf Anda. Oke, kita udah bahas 4 cara pencegahan. Tapi, gimana kalau udah terlanjur pusing? Udah usaha macem-macem, tapi sakit kepalanya datang juga. Nah, tenang, kita masuk ke tips terakhir, yaitu apa yang harus dilakukan kalau sakit kepalanya udah menyerang. Nah, biar nggak bingung, lihat deh perbandingan ini. Jelas banget bedanya. Obat pencegahan yang di tips nomor 4, itu ibaratnya kita bangun benteng biar musuh nggak bisa masuk.
Sementara obat pereda yang jadi tips nomor 5 ini, itu pasokan khusus yang kita panggil buat ngusir musuh yang udah terlanjur masuk. Jadi ini diminumnya pas serangan datang aja sesuai kebutuhan. Tapi ada satu pesan penting banget dari Dokter Danung yang harus kita garis bawahi. Kata beliau, kadang-kadang sakit kepala itu bisa parah banget. Dan dalam kondisi seperti itu, sangat disarankan untuk membatalkan puasa dan makan. Ini pengingat ya teman-teman, bahwa kesehatan kita itu nomor 1. Jadi intinya apa? Tujuannya adalah biar Ramadan kita bisa berjalan lancar, sehat, dan bebas dari gangguan sakit kepala. Kuncinya ada di perencanaan, mulai dari ngatur tidur, milih makanan yang benar, sampai kalau perlu konsultasi ke dokter. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus ke ibadahnya kan? Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan dari Dokter Danun ini buat diri kita sendiri. Gimana pengalaman Anda pribadi soal puasa dan sakit kepala? Apakah tiap tahun sama aja, makin parah, atau malah membaik? Dengan merefleksikan ini, kita bisa nemuin strategi yang paling pas buat diri kita sendiri di Ramadan-Ramadan selanjutnya.